Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nastiti dan kali ini Anda bersama dengan kita kembali di channelnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Hari ini kita akan berbincang satu topik yang sangat menarik sekali karena pembicaraan kita akan terkait dengan kepemimpinan. Seperti yang Anda tahu, kepemimpinan ini selalu mengundang para pembelajarnya untuk selalu mempelajari karena kepemimpinan ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang selalu misterius untuk dikaji. Mengapa sedemikian? Karena setiap pemimpin yang efektif memiliki gaya, pendekatan, dan prosesnya sendiri untuk memimpin siapa yang dia pimpin. Dan spesifik untuk kali ini kita akan membicarakan kepemimpinan dengan gaya pemimpin yang berkepedulian sosial. Untuk kepentingan tersebut, kali ini saya undang salah satu sahabat dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, sahabat baik yang juga sekaligus pada saat ini sedang mengemban menjadi ketua program untuk kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa merdeka di Panitia Pusat Kampus Merdeka di Indonesia. Kali ini kita akan bertemu dengan sahabat kita yaitu Teh Asri. Yeay! Thank you Ibu for the invitation. Langsung kusapa dengan nama Teh Asri dan dirimu langsung yeay begitu. Teh Asri Aldila Putri. Selamat datang di Yogyakarta. Hatur nuhun. Terima kasih undangannya. Tadi pagi langsung ketemu di studio kita di FEB UGM. Sehat Teh Asri? Sehat, alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan Alhamdulillah. biasa rutinitas yang berliku. Tapi hari ini kita fun bareng-bareng ya untuk sharing dengan teman-teman pembelajar kita di FEB UGM. Oke. Teh Asri, tadi langsung kuperkenalkan dirimu sebagai sahabat sekaligus sebagai ketua program Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kita main game dulu ya Teh di bagian awal ya. Siap kan dengan gamenya kan? Gamenya adalah kalau misalnya ada satu atau beberapa benda boleh yang akan representasi Teh Asri terkait dengan Kampus Merdeka dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Kampus Mengajar dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Benda apa yang akan Teh Asri pilih untuk merepresentasikannya? I think bendera Indonesia, bendera merah putih. Oh, oke. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, kenapa bendera merah putih? Karena kedua program ini sangat mencerminkan Indonesia. Kita datang dari satu program dulu ya untuk Kampus Mengajar. Kampus Mengajar berfokus pada pendidikan Indonesia. So kita memobilisasi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan langsung untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Fokusnya adalah Indonesia itself. Kemudian untuk pertukaran mahasiswa merdeka, kita mobilisasi mahasiswa untuk belajar tentang kebudayaan, kebinekaan, keberagaman di Indonesia. Lagi-lagi fokusnya adalah Indonesia. Jadi yang paling representatif untuk menggambarkan dua program ini adalah bendera Indonesia, di mana di dalamnya ada banyak elemen yang mungkin nanti akan dibahas secara lebih detail ya ketika kita ngomongin soal programnya masing-masing. Oke, jadi ada Kampus Mengajar, kemudian ada Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini dua program yang sama atau dua program yang berbeda? Berbeda, Ibu. Oke. Apa yang membedakan di antara keduanya? Kita mulai dari program Kampus Mengajar dulu ya Ibu. Untuk Kampus Mengajar merupakan program yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar selama 1 semester di luar kelas dengan menjadi mitra guru dan tenaga kependidikan. Ada 3 sekolah sasaran yaitu SD, SMP, dan SMK. Indonesia merupakan salah satu negara dengan ranking literasi numerasi terendah di dunia. Jadi mahasiswa diminta untuk membantu peningkatan literasi numerasi di Indonesia secara keseluruhan. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa dikirim di Kampus Mengajar tidak serta-merta menjadi guru atau mengajar, tapi menjadi mitra guru dengan membuat strategi pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan efektif. Ini untuk yang Kampus Mengajar. Kampus Mengajar. Betul. Jadi mereka membuat program kerja, Bu. Oke. Ini berarti mahasiswa diterjunkan, misalnya ini kita nyebutnya mahasiswa UGM gitu. Mereka berarti akan diterjunkan ke mana Teh Asri? Ke sekolah-sekolah. Sekolah yang ada di Jogja atau yang ada di mana Teh? Tergantung. Jadi
Sasaran pertama adalah sekolah dengan nilai literasi numerasi hasil asesmen nasional yang rendah. Ada level 1, level 2, paling rendah. Artinya, sekolah tersebut sangat membutuhkan bantuan untuk pembelajaran literasi numerasi. Mahasiswa nanti akan mendaftar di program kampus mengajar, lalu kemudian ketika lolos, mereka akan diminta untuk memasukkan wilayah domisili yang akan menentukan di mana mereka akan bertugas. Misal, saya, Asri, mahasiswa UGM. Saya tinggal di UGM sekarang ngekos, tapi saya aslinya dari Bogor. Tapi saya mau mengabdi di sekolah yang berasal dari hometown saya. Jadi saya mau nulis saya domisilinya di Bogor, sehingga saya bisa bertugas di Bogor. Tapi kan Teh Hasri, mahasiswa itu belum tentu semuanya punya bekal untuk mengembangkan literasi dan numerasi ya Teh. Terus dia itu sebenarnya sebagai mitranya untuk pengembang literasi dan numerasi, atau dia punya misi lebih besar dari itu sebagai sumber inspirasi kah, teman baru bagi adik-adik SD-nya untuk belajar, atau gimana Teh? Betul sekali. Jadi mahasiswa tidak hanya membantu untuk pembelajaran litnum aja ya Bu. Menjawab pertanyaan pertama, mahasiswa yang masuk ke kampus mengajar tidak harus berasal dari prodi kependidikan. Bahkan kita terbuka untuk semua prodi, dan kita sangat mengundang mahasiswa PTM, PTS di bawah naungan Kemendikbudristek. Ketika mereka masuk ke kampus mengajar akan diberikan pembekalan yang sangat mumpuni gitu. Jadi jangan khawatir mahasiswa non kependidikan gimana caranya mengajar gitu ya, membantu asistensi mengajar, karena kan tidak mendapatkan pedagogi, semuanya sudah disiapkan. Termasuk untuk praktik-praktik baik pembelajaran literasi numerasi. Dan menjawab pertanyaan kedua, mahasiswa itu membantu dalam memberikan inspirasi bagi siswa-siswa di sekolah untuk bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Oke. Sangat make sense tuh. Iya, betul sekali, karena mahasiswa ketika datang ke sekolah, walaupun peran mereka membantu pembelajaran, tapi mereka mendatangkan vibes yang berbeda ya Bu dengan guru. Mereka datang sebagai kakak yang membantu dalam belajar tapi sambil bermain. Karena kita memberikan arahan untuk belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, sehingga lebih efektif. Siswa-siswa di sekolah merasa bahwa sangat menyenangkan untuk belajar dengan kakak-kakaknya, dan itu terbukti dengan assessment kompetensi minimum AKM kelas yang dilaksanakan pre and post dari program ini berjalan, dan menyebutkan bahwa hasil pembelajaran siswa di sekolah dengan hadirnya mahasiswa kampus mengajar itu sangat efektif. Oke, itu yang kampus mengajar. Betul. Kalau yang PMM Teh Hasri, ini apa jenis benda atau bendera Indonesia apalagi ini yang kau kibarkan bersama dengan timmu? Iya. Kalau PMM merupakan program pertukaran di dalam negeri. Pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa di dalam negeri. Yes, baik. Antar klaster pulau. Jadi mahasiswa yang berasal dari satu pulau tertentu akan belajar berkesempatan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi yang berada di klaster pulau lain. Di sana mahasiswa tidak hanya belajar mata kuliah apa yang mereka inginkan. For information Ibu, untuk PMM mahasiswa ini bebas untuk memilih mata kuliah apa, dari prodi apa, dari fakultas mana gitu. Jadi tidak FEB harus belajar di FEB, enggak harus. Bentar. Ini jadi misalnya nih FEB UGM mahasiswanya ikut PMM, dia basicnya dari manajemen. Terus dia mau belajar mengenai pertanian di universitas, sebutlah universitas sahabat kita, Universitas Diponegoro begitu. Itu bisa? Harus itu? Luar pulau. Kalau dari Jawa tidak boleh di Jawa lagi. Jadi klaster pulaunya ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa, kemudian Maluku, Papua. Jadi kalau dari mahasiswa dari UGM, Universitas Gadjah Mada, dia harus ngambilnya yang di klaster pulau yang lain. Misalnya ke Unhas gitu ya. Misalnya dia belajar pertanian di Unhas begitu. Memang tujuannya apa kok ngasih kesempatan mahasiswa ini terus belajar di klaster lain di pulau yang lain? Apa yang ada di
agenda besarnya dari PMM ini yang sekarang yang kita bicarakan. PMM kan turunan dari Kampus Merdeka. Kita memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk explore sesuai dengan passion. Dan passion mahasiswa itu kadang tidak bisa terkungkung dalam satu prodi saja ya Bu ya. For example, saya dulu S1 jurusan ilmu politik. Tapi saya punya passion di sustainability. So I can learn about sustainability tentang lingkungan di prodi lingkungan misalnya. Tapi kan zaman saya kuliah nggak ada ya, jadi ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik untuk mahasiswa zaman sekarang. Tujuan utamanya nanti mahasiswa bisa ekspor lebih banyak keilmuan dan bisa dipraktikkan ketika mereka masuk ke dunia profesional. So they will have more knowledge untuk dibawa ke dunia profesional. But more than that, sebenarnya tujuan utama dari Kampus Merdeka, baik itu kampus mengajar, pertukaran mahasiswa Merdeka, adalah mempersiapkan lulusan perguruan tinggi di Indonesia untuk bisa secara profesional masuk ke dunia karir itu cepat. Karena caranya adalah mengekspos mereka untuk segera keluar dari kampusnya. We got that mahasiswa bisa pintar, IP mungkin di atas 3,8. Aku banget tuh. Lanjut. Tapi ketika berbicara, public speakingnya kurang, communication skillsnya kurang. Sensing ke masyarakatnya belum tahu. Kemudian ngomong pakai bahasa alay untuk masyarakat yang nggak paham sama sekali. Itu yang kau bawakan nih, vibes di depan mata yang kau bawakan melalui program KM ataupun PMM. Betul. Fokus lagi ke PMM. Tidak hanya akan belajar tentang mata kuliah tertentu, tapi ada satu kekhususan dari PMM. Ada yang namanya modul Nusantara. Mahasiswa akan belajar tentang kebinekaan di Indonesia. Jadi nanti contoh tadi ya, balik lagi mahasiswa UGM belajar di Unhas di Sulawesi, maka mahasiswa tersebut akan belajar tentang kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. I see. Gitu. Dan Unhas sebagai PT penerima misalnya ya, itu akan mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang sangat menarik, mulai dari budaya, talk show untuk berbincang dengan tokoh-tokoh daerah ya yang sukses. Tokoh daerahnya itu tidak harus berkaitan dengan budaya 100% Ibu, tapi juga bisa pebisnis yang sukses, akademis yang sukses gitu ya. Jadi atau mereka kemudian bisa aware kalau ada budaya yang berbeda, mereka bisa membangun pemahaman tentang budaya tersebut. Mereka lebih sensitif pada berbagai budaya yang berbeda ini ya yang dituju. Tapi yang paling penting lagi adalah tujuan utama PMM meningkatkan rasa persatuan dan nasionalisme mahasiswa. Lalu kemudian di dalamnya juga ada kegiatan sosial sehingga ingin meningkatkan empati dari mahasiswa. Mantap deh, main inspirasi sekali pokoknya yang ada di sana. Berarti kalau mahasiswa misalnya ikut KM nih Teh, dia berarti akan berinteraksi selain dengan adik-adiknya yang diajar, dia juga akan berinteraksi dengan siapa lagi Teh kalau yang KM? Untuk kampus mengajar dimulai dari dinas pendidikan, ya, lalu kemudian semua masyarakat sekolahnya ya, dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lainnya, kemudian orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Jadi dia datang, dia lihat real problemnya di sana, dia punya misi untuk inspirasi dan juga literasi numerasi, dan dia langsung dapat di depan matanya dia, ini ada isu sosial dengan adik-adik yang dia bimbing, ada yang dengan orang tua, ada yang dengan gurunya, ada yang juga dengan dinas pendidikan. Terus mereka dibiarin aja gitu atau kemudian kau dampingi di dalam proses itu? Kalau dibiarin aja ya mereka seperti disuruh bertahan di gegap gempitanya. Nah itu dia Bu, kita paksa mereka, paksa dalam tanda kutip ya, untuk bisa beradaptasi. Dan memberikan problem solving yang sesuai dengan isu-isu yang ada di lapangan. Tentunya tidak dibiarkan begitu saja. Ada yang namanya dosen pembimbing lapangan. Jadi dibantu oleh dosen pembimbing lapangan dan juga guru pamong dari masing-masing sekolah. Tapi the first thing that we emphasize to them adalah kalian yang harus membuat alternative solutions. Bukan nanya ke dosennya, ini masalahnya A. Apa yang harus dilakukan? No, that is not how it works di kampus mengajar. Karena tujuan dari kampus mengajar sama halnya dengan program-program lain di kampus Merdeka, kita mau meningkatkan soft skills mahasiswa. I see. Ibu tadi mention soal leadership, yes, itu nomor satu yang mau kita tingkatkan. Karena
mahasiswa Indonesia saat ini merupakan pemimpin di masa yang akan datang. Indeed. Okay. Lalu dengan tambahan dari sosial dan empati, itu sangat penting bagi seorang pemimpin untuk bisa tahu apa sih sebenarnya regulasi ataupun kebijakan yang harus mereka buat. I see. Dan ini Dan semuanya decision yang sekarang harus ada di diambil. depan mata mereka, begitu Betul. ya Pak? Very challenging. Semester berapa sih Teh yang boleh mengikuti program yang KM nih? Untuk kampus mengajar ketika programnya berjalan di semester 4. I see. Oke, jadi mereka sudah dapat pengetahuan dasarnya dari kampus, Betul. kemudian mereka siap untuk bawakan ke lapangan, melihat dari aplikasi ilmu yang sudah dia pelajari, terus dia ikut program ini seperti ya that's the reality, how to solve the problem, it is in front of you, itu yang menjadi concern yang harus mereka kerjakan di kampus mengajar. Betul sekali. Kalau PMM, mahasiswa semester berapa Teh? Kalau PMM minimum semester 3. Semester 3. Iya. Mahasiswa PMM berarti dia akan berinteraksi dengan pengajarnya di universitas tempat dia belajar ilmu yang baru. Terus dia berinteraksi dengan siapa juga Teh di sana? Dengan masyarakat. Dengan masyarakat. Iya. I see. Karena PMM kan harus benar-benar tinggal Oke. di satu lingkungan masyarakat yang baru. Oke, baik. Ada yang ngekos, ada yang tinggal di asrama, ada yang ngontrak bersama-sama temannya gitu ya. So they really need to be adaptive into the new situation. Oke, Gitu, Bu. we got it. Baik. Teh ini bergerak nih ke segmen yang lainnya ya. Kita main kuis lagi boleh? Aku mau menambahkan satu dulu boleh? Boleh mau main satu lagi boleh? Oke, Tadi siap. ngomongin soal kampus mengajar ya, karena mahasiswa yang turun ke kampus mengajar itu akhirnya mendapatkan realita baru yang belum tentu mereka dapatkan ketika mereka belajar di tingkat pendidikan itu. Kan they were very young, Indeed. they don't know about the situation. Dan ketika mereka sudah mulai memiliki ilmu yang cukup and want to contribute to the education Indonesia, they will give more in the future setelah masuk kampus mengajar. Contohnya Ibu, kemarin saya baru selesai monitoring evaluasi untuk KM angkatan kelima di Provinsi Lampung, di mana mahasiswa di sana yang berasal dari kota yang sama, which is Pringsewu di Provinsi Lampung, they didn't know before about the situation yang ada di sana. Apa yang ada di sana? Penduduknya mostly adalah imigran, ya transmigran dari Jawa yang datang ke Provinsi Lampung. Baik. Gitu. Most of them berakhir sebagai TKI. Oke. Dan most of them divorced family. Oke, konflik sosial benar-benar ada di Betul, sana. terjadi. Ini mindah orang, budaya baru, kemudian mereka memilih untuk tidak bekerja di situ, dan kemudian konflik di keluarganya juga. Dan ini berimplikasi kepada siswa-siswanya, kepada anak-anak yang bersekolah di sekolah sasaran kampus mengajar. Karena tambahan kemarin pandemi, banyak sekali Ibu realitanya bahwa sekolah dasar itu siswa-siswanya sampai kelas 3, 4, 5, bahkan ada yang sampai kelas 6 itu belum bisa membaca, bahkan belum hafal alfabet. Karena kebijakan selama pandemi itu diubah. Siswa mau tidak mau harus dinaikkan. Walaupun mereka sebenarnya belum memenuhi kualifikasi. Oke. Gitu. Untuk tujuan motivasi atau untuk tujuan supaya supply chain-nya dari pendidikan tetap bisa berjalan dengan lancar? Both. Because actually tingkat pendidikan dasar I can say nggak bisa menangani ketika situasi pandemi itu melanda Indonesia. We already had learning loss before the pandemic, but it getting worse because of the pandemic. Because of the pandemic. Yes, And correct. that's reality in front of the students coming to that school. True. Jadi ada siswa sudah kelas 4 ini banyak sekali, not only one ya, tapi I can say 70% of them belum bisa baca, tapi mereka udah sampai di grade 4. Terus apa yang dilakukan sama kakak-kakaknya yang pada datang Mereka melalui assist program KM? secara intensif Oke. di dalam kelas dan di luar kelas untuk membantu. Dan mereka pakai dengan gaya belajar yang fun, Yes. sambil bermain, Betul. sehingga prosesnya akan speed up proses pembelajaran dia supaya bisa baca lebih cepat ya. Betul, karena siswa tadi itu nggak bisa dipegang sama gurunya. Guru kan kebanyakan kerjaan juga ya, of course we understand that. Siswa tadi tuh bahkan di rumah tidak ada yang membimbing, karena tidak ada orang tuanya. Ibunya menjadi TKI, bapaknya sudah tidak ada, tinggal dengan neneknya yang sudah renta, tidak ada yang mengurus mereka. Sekolah gurunya Jadi sibuk bahkan gitu. mahasiswa kampus mengajar itu terkadang jemput bola, Bu.
Sampai datang ke rumahnya, encourage mereka untuk tetap sekolah gitu, menjelaskan ada masa depan yang lebih baik buat mereka, sampai hal seperti itu. Jadi pembentukan karakter bahkan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa kampus pengajar. Oke. Ngobrol tentang KM, PMM sangat menyenangkan dengan berbagai cerita realnya yang ada di sana. Cuma Teh Hasri tadi menyampaikan juga bahwa mahasiswa yang mengikuti KM dan PMM ini satu hal, dia memang akan belajar ilmu yang baru, akan belajar implementasi dari pengetahuannya secara baru, baik untuk adik-adiknya yang masih sekolah, SD, SMP, tapi kemudian yang PMM itu juga belajar dari ilmu yang baru, dari teman-temannya dan bidang ilmu yang baru di kampus yang lain, begitu. Tapi pasti ada sesuatu yang lebih nih dari sekedar belajar untuk mahasiswa itu sendiri. Saya sih sensingnya nih Teh Hasri sebenarnya sedang bersama dengan timmu, bersama dengan agenda besarnya Indonesia, itu sedang punya sesuatu yang berbau kepedulian sosial nih. Saya sensingnya di sana gitu. Betul. Makanya kalau ngawali dengan kuis Teh, kalau dengan kuis, apa 3 kata yang muncul dalam benakmu ketika kita menggunakan istilah kepedulian sosial untuk seorang pemimpin? Oke, 3 kata kepedulian sosial untuk seorang pemimpin. I will say benih, tanah, dan air. Air. Ini karena dirimu punya background pertanian apa karena benih, tanah, sama air? Oke. Kenapa begitu? Kepedulian sosial untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu harus dibentuk ya Ibu. Ya, not necessary semua punya jiwa kepemimpinan gitu. Dan untuk membentuk itu, untuk menumbuhkan itu dibutuhkan 3 hal tadi. Layaknya kita mau menumbuhkan sebuah pohon gitu ya, atau tanaman, we need those three. Harus ada benihnya, harus ada airnya, ya kan, harus ada tanahnya gitu. Semua itu bersinergi dengan baik. Dan ketika kita mempersiapkan pemimpin Indonesia untuk masa depan Indonesia yang lebih baik, dibutuhkan jiwa sosial. Oke. Jadi ketika misalnya kita real gitu ya, kita kemudian punya benih yang baik, kita kemudian punya lahan yang sudah kita siapkan gitu ya Teh Hasri ya. Kemudian kita bawa benih kita di lahan itu. Kemudian benihnya kita tanam di situ, kemudian kita beri yang kedua tadi adalah air. Kenapa benih itu perlu untuk diberi air Teh? If not, tidak akan bisa tumbuh. I see. Sama kayak jiwa sosial itu, kalau misalnya dalam diri seorang pemimpin tidak ditumbuhkan, akan menjadi seorang pemimpin yang otoriter. Baik. Tidak peduli kepada masyarakatnya, just concerned about themselves or the organization behind the person. Jadi yang kedua adalah air, karena air itu berguna untuk menumbuhkan benih yang sudah kita tanamkan. Yes. Terus yang ketiga adalah tanah dan benihnya. Tanahnya memang menjadi media untuk dia tumbuh. Which is the institution, perguruan tinggi. Kalau di kampus mengajar ada sekolahnya, ya kan. Kalau misalnya di PMM ada PT penerima, ada PT pengirimnya, gitu. Dan benihnya tentu mahasiswanya itu sendiri. Tapi actually more than that Ibu, karena harus ada matahari yang mendukung, ya kan, untuk pertumbuhan lebih cepat. Lalu kemudian ditambahkan dengan pupuk dan lain sebagainya. But those 3 elements are the main elements gitu, yang harus ada ketika kita mau mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menjadi pemimpin bangsa nanti. Berarti benar nih tebakanku tadi yang kemudian mengarahkan kepada kayaknya KM sama PMM ini akan mengarahkan karakter pemimpin bangsa yang berkepedulian sosial, itu memang benar ke sana Teh. Betul. Karena sekali lagi di kampus mengajar, mahasiswa akan melihat realita tentang pendidikan di tingkat dasar dan menengah langsung gitu. If you see from the news, you can't really tell gitu. Contoh, sekolah yang ada di satu pedalaman, even di beda kota doang Bu, tapi you cannot see seberapa jauh aksesnya, kondisi sekolahnya seperti apa, kondisi fasilitasnya seperti apa, kondisi mahasiswanya seperti apa, kalau tidak turun langsung. And then when you see with your own eyes, you will need to provide the alternative solutions. Dan itu yang akan menjadi bekal mahasiswa. Oh iya gitu.
Kalau kita ngobrolin tentang mahasiswa Indonesia itu berapa persen sih dari populasinya Indonesia yang bisa jadi mahasiswa? Kita kalau tanya sama Iya. teman-teman yang ada di sini mungkin Masih tapi sedikit, ya masih rendah kita sekali. mungkin cuma bicara 10 atau bahkan lebih rendah dari 10% Nah, orang Indonesia yang merasakan mendapatkan pendidikan tinggi itu ya. betul. Nah, harapannya dengan mahasiswa yang masuk ke kampus Merdeka, khususnya kampus mengajar dan pertukaran mahasiswa, they can spread the information Indeed, gitu. oke. Dengan dunia digital sekarang, kan informasi bisa bergerak dengan sangat cepat. Oke. Nah, kita mengharapkan mahasiswa ini tidak hanya menjadi agen perubahan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat Indonesia secara lebih luas. Kampus mengajar ataupun PMM punya target mahasiswa masing-masing ya Bu. Dan kita nggak bisa mengakomodasi seluruh mahasiswa Indonesia untuk menjadi bagian dari keluarga kampus mengajar ataupun PMM. Jadi caranya adalah kita menginformasikan perguruan-perguruan tinggi untuk bisa mengimplementasikan secara mandiri. Sehingga lebih banyak calon pemimpin bangsa yang bisa gabung dengan dua program ini tapi secara mandiri di perguruan tinggi. Kita jadi mencetak lebih banyak pemimpin-pemimpin bangsa yang punya kepedulian sosial. Oke. Jadi ini kita ketemu sama mahasiswa yang dia cuma 10% ke bawah dari populasinya Indonesia yang mendapatkan pendidikan tinggi gitu. Betul. Kemudian kita sediakan nih KM dan juga PMM. Ini kayak ladang persemaiannya gitu ya Teh Hasri ya, untuk meningkatkan kepedulian sosial. Mereka masuk ke KM sama PMM, mereka kemudian mendapatkan realitinya di sosial itu seperti apa, dan dari reality sosial yang dia hadapi itu diharapkan mengasah kemampuan mereka untuk bisa meningkatkan empati sosial dan do something untuk social community mereka. Yes. Kenapa pemimpin Indonesia harus berkepedulian sosial kalau gitu Teh? We have bigger impact. Oke. Contoh. Contoh misalnya ya. Kau tahu apa yang ada di dalam benakku? Contoh. Contoh, mahasiswa PMM, katakanlah dari klaster Papua, gitu ya. Let's say di sana mungkin fasilitas pendidikannya masih sangat minim. Datang ke Jawa, belajar banyak hal di perguruan tinggi yang ada di Jawa, gitu. There's a lot of good things yang bisa diambil secara ilmu dan juga secara kebinekaan. Itu bisa dibawa. Apa yang bisa diimplementasikan tidak hanya di perguruan tinggi tapi juga di lingkungan masyarakatnya.